A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi udkhulu al-ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Ya qaum, wahai qaumku, udkhulul ardhal muqaddasah. Masuklah kalian ke bumi atau ke negeri yang suci. Allati kataballahu lakum, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, dan jangan kalian mundur ke belakang, ya, atau jangan kalian membelot ke belakang. Fatanqalibu khasirin, sehingga kalian nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Baik, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya. Ya, dia katakan, wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri yang suci. Ya, negeri yang suci yang dimaksudkan negeri Palestina. Ya. Ini setelah mereka, kejadian ini setelah mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Dan ketika mereka sudah melakukan perjalanan yang panjang, tapi belum lagi mereka sampai ke Palestina. Sebagaimana kemarin kita katakan bahwa Palestina saat itu karena sudah lama ditinggal oleh Bani Israel, ya, maka Palestina di saat itu dikuasai oleh, ya, kaum-kaum yang sombong, ya, yang angkuh, atau kaum yang zalim, ya, orang-orang zalim tinggal di situ. Allati kataballahu lakum, yang telah Allah tentukan itu untuk kalian. Ya, karena negeri itu dahulunya milik siapa? Bani Israel. Ya, hanya saja mereka tinggalkan semenjak Nabi Yusuf alaihi salam, ya, ajak mereka pindah ke Baitul Maqdis, ke Mesir. Semua Bani Israel tanpa kecuali, hingga tidak ada lagi yaitu anak turunan Bani Israel di sana. Ya, dan sampai ratusan tahun hingga yaitu lahirlah Musa, dan Musalah yang mengeluarkan mereka dari negeri Mesir karena akibat kezaliman Fir'aun. Nah, setelah Allah selamatkan, sampainya mereka ke seberang, yaitu Palestina, yaitu dari seberang dari Laut Merah. Ya, banyak kejadian saat itu. Disitulah Allah katakan Allah perintahkan Musa alaihi salam membawa kaumnya masuk ke Palestina. Apa kata beliau? Wala tartaddu ala adbarikum. Ya. Dan jangan kalian membelot ke belakang. Ya. Ai la tarji'u, jangan kalian membelot ke belakang, ala adbarikum. Fatanqalibu khasirin, sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Maknanya jangan membelot ke belakang karena kalian takut kepada musuh. Ya. Dengan itu nanti khasirtum dunyakum bima fatakum minan nasar. Kalau demikian nanti kalian akan merugi. Ya, rugi dari sisi dunia. Itulah negeri kalian. Itu kampung kalian. Ya, ketika kalian tidak bisa memenangkan dari musuh-musuh kalian, ya kalian tidak punya negeri. Kemana kalian mau menetap? Kalian sudah keluar dari Mesir. Dan Mesir nggak akan mungkin lagi kalian balik ke situ. Ya, sekarang mau tidak mau kalian harus masuk ke mana? Ke Baitul Maqdis. Ya,
Ini kata Musa alaihi salam. Jika kalian tidak lakukan, fatanqalibu khasirin. Nanti kalian akan merugi. Itu dunia kalian. Wa fataha biladukum. Ya. Wa akhiratukum bima fatakum minas thawab. Ya, kemudian juga kalian akan merugi akhirat kalian ketika kalian luput dari pahala yang besar dengan berjihad tersebut. Ya. Wa mastahqaqtum bima'siyatikum minal iqab. Dan juga bahkan kalian akan diadab oleh Allah karena maksiat kalian tersebut. Maksiat apa? Ketika kalian tidak mau berperang. Ya. Nah, jadi Musa alaihi salam katakan demikian kepada kaumnya. Lalu apa kata Musa? Kata kaumnya, perhatikan ayat setelahnya, ayat 22. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Apa kata mereka? Qalu ya Musa, hai Musa, inna fiha qauman jabbarin, di dalamnya ada kaum-kaum yang kuat-kuat. Ya, di dalamnya ada kaum yang kuat, maknanya orang-orang penduduk yang sudah menguasai itu mereka kuat. Ya, dalam riwayat sebutkan mereka orang-orang besar-besar, namun riwayatnya lemah. Ya. Yang disebut dengan Jabbarin di sini itu orangnya itu mempunyai kekuatan, persenjataan, kemudian juga tentara yang kuat. Ya, lihai dalam berperang dan lain sebagainya. Nah, ini wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, dan kami tidak akan keluar, ya, wa inna lan nadkhulaha, kami tidak akan masuk ke dalamnya, hatta yakhruju minha, sampai mereka keluar. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun, kalau mereka keluar barulah akan kami masuk. Maknanya mereka enggak mau berperang. Mau enggak mereka berperang? Tidak. Dalam ayat lain sebutkan apa kata mereka? Pergilah engkau dan Tuhanmu. Kami duduk-duduk di sini nunggu kemenangan. Kalau kalian menang masuk, kalau enggak ya udah di sini aja. Hah? Iya, inilah qaul Bani Israil. Wa qalu qawlan yadullu ala dha'fi qulubihim. Ucapan ini mereka katakan berdasarkan lemahnya keimanan mereka. Wa ada muhtimal, ada urusan mereka terhadap perintah Allah dan Rasulnya, tidak terlalu memperhatikan perintah Allah dan Rasulnya. Makanya mereka katakan apa? Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Kata mereka, wahai Musa, di dalamnya itu ada kaum yang kuat. Ya, kaumnya kuat-kuat di situ. Tak sanggup kami berperang dengan mereka. Ya, syadidil al-quwwah was-saja'ah. Ya, kuat, pemberani, fa hadza minal mawani' lana min dukhuliha. Ini yang menghalangi kami, tak sanggup untuk memerangi. Tapi sudah mereka coba? Belum. Ya, kurang keyakinan mereka bahwa Allah akan menyelamatkan mereka, memenangkan mereka. Enggak ada dalam hati mereka demikian. Ya, harusnya seorang muslim yakin apabila yang memerintahkan itu Allah, apakah Allah sia-siakan? Tak mungkin. Orang mukmin apabila dia berpegang teguh dengan agamanya, ya, kuat dia berpegang teguh dengan agamanya, yakin Allah pasti akan bantu dan bela dia, walaupun banyaknya, besarnya ombak-ombak yang menghadang. Ya, semuanya itu akan tersingkirkan dengan istiqamah di atasnya. Hanya saja terkadang iman yang tidak kuat. Ya. Wa inna lan nadkhulaha, kami tidak akan masuk sampai mereka keluar. Apabila mereka keluar barulah kami masuk. Wa hadza minal jaban. Ini jelas penakut, pengecut. Ya. Dari mana asalnya penakut seperti ini dan pengecut? Dha'ful iman. Ya, nah demikian. Jangan sampai lemah. Jangan sampai lemah keyakinannya. Wa illa falau kana ma'ahum rusyduhum, kalaulah seandainya mereka mempunyai akal sedikit saja, la alimu annahum kulluhum min bani Adam. Ya, niscaya mereka akan dapat berpikir sedikit bahwa mereka kan sama-sama manusia.
Wa illa falau kana ma'hum rusdum la'alimu annahum kulluhum min bani Adam wa annal qawi man a'ana Allah biquwwatin min indihi. Dan kalaulah seandainya mereka punya akal, niscaya mereka akan dapat berpikir bahwa kekuatan itu atau orang yang kuat adalah orang yang Allah berikan pertolongan. Ya, Allah yang Allah berikan kepada dia kekuatan, Allah berikan kepada dia kemenangan. Itulah orang yang kuat. Ya, fa innahu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik siapa? Milik Allah. Wa la alimu annahum sayansuruna alaihim. Dan niscaya mereka akan tahu bahwa Allah akan menolong mereka, menolong mereka dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Idz wa'adahumullahu bidzalika. Karena yang menjanjikan demikian itu siapa? Allah. Yang nyuruh mereka siapa? Allah. Bersama mereka nabi, mereka orang-orang taat, mereka keturunan para nabi, mereka orang-orang mulia, kaum yang dimuliakan. Yang menyuruhnya Allah, yang maha kuat, yang kekuatan ada pada dirinya. Tetapi kenapa akal ketika itu nggak bisa mikir? Disebabkan lemahnya iman. Ya, iz wa'adahum bidzalika wa'dan khassan. Bahkan ini adalah janji khusus untuk mereka bahwa mereka akan dimenangkan. Nah, demikian keadaannya Ibu. Ya, Bani Israel dahulu. Ya, disebabkan lemahnya iman. Seperti itu keadaannya semuanya. Ini yang harus dikuatkan, yaitu keimanannya, pemahaman dia terhadap Allah, ya, dan Rasulnya, bahwa Allah akan ini perintahnya, ini larangannya, dan Allah berjanji begini kepada orang yang menjalankan perintah dan larangannya. Jalankan, Allah bersamanya. Ya, nah demikian harusnya. Akan tetapi ketika itu tidak ada, lemah, buyar, mulai takut, khawatir, was-was, lain sebagainya. Ya, condong kepada dunia. Itulah intinya sebenarnya. Yang kalau seandainya saya berperang, nanti saya mati, habis itu saya bagaimana dan lain sebagainya. Habis sudah, rumah tak bisa dinikmati, harta sudah tak lagi, dan terus demikian muncul, ya, di benak orang-orang yang lemah iman. Baik. Lalu Allah katakan pada ayat yang ke-23. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim. Ya. Berkata dua orang laki-laki di antara orang-orang yang takut di antara mereka dan yang bertakwa. Ya. An'ama Allahu 'alaihima, yang Allah berikan nikmat kepada mereka berdua. Ya, apa kata dia? Udkhulu 'alaihimul bab, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Ya, fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Jika kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Nah, ini ayat ini Allah menyebutkan tentang, ya, musyajji'aini qaumihim. Berarti dua orang ini dari kalangan Bani Israel juga ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua mereka seperti itu lemah imannya. Sebagian mereka ada yang kuat. Ya. Tetapi Allah ingin menyebutkan sisi negatif mereka, seperti itulah mereka dahulu bersama dengan nabi mereka. Ini dalam rangka apa? Mengingatkan kaum Yahudi yang ada di Madinah, ya, bahwa kalian itu perangai kalian tuh gini dulu. Disebutkan nenek moyangnya. Kenapa Allah dalam rangka menasihati Yahudi saat itu menyebutkan tentang nenek moyang mereka? Karena antara mereka dengan nenek moyang mereka tak ada beda, sama. Itu juga. Karena agama yang dianut itu juga. Ya. Nah, demikian. Jadi Allah katakan, ya, dua orang tadi yang dia mempunyai keimanan yang kuat, ya, musajji'aina liqaumihim munhidaina lahum ala qitali aduwwihim wa ihtilalihim biladahum, ya, memberikan semangat kepada kaum mereka, ya, menyambung ucapannya Musa alaihi salam, ya, membangkitkan mereka untuk mau menyerang musuh-musuh mereka dan membebaskan negeri mereka, ya, mengambil negeri mereka yang telah diambil atau dirampas oleh kaum-kaum tersebut yang sudah ratusan tahun mereka tinggal di situ. Ya, an'amallahu 'alaihima, yang Allah berikan nikmat kepada mereka bitaufiq, ya, wa kalimatul haq fi hadzal mawtilul muhtaj ila misli kalamihim wa an'ama 'alaihim bis sabri wal yaqin.
Yang mana dua laki-laki ini Allah berikan nikmat kepada mereka. Apa nikmatnya tadi? Taufik. Allah berikan iman yang kuat, hidayah, kemantapan di dalam iman, berbeda dengan kaumnya yang lain. Ya, dan sehingga ketika itu dia dapat berkata dan memotivasi sama seperti motivasinya Musa alaihi salam. Dia katakan kata-kata yang hak pada tempat yang dibutuhkan. Ya, dan juga Allah berikan nikmat kepada mereka dengan kesabaran dan yakin. Ya. Apa kata laki-laki ini? Udkhulu alaihimul bab, masuklah kalian dari pintu itu. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Jika kalian masuk ke dalamnya, maka kalian akan menang. Ai laisa bainakum wa baina nasrikum alaihim illa an tajzimu alaihim wa tadkhulu alaihimul bab. Ya, fa idza dakhaltumuhu alaihim fa innahum sayanhazimun. Maknanya adalah tidak ada antara kalian ya dengan musuh-musuh kalian kecuali Allah pasti akan menolong kalian. Intinya adalah kemenangan ada pada pihak kalian. Dan kemenangan itu tidak akan dapat kalian raih kecuali kalian bertekad untuk masuk dan menyerbu mereka. Ya, fa idza dakhaltumuhu alaihim fa innahum sayanhazimun. Jika kalian berani masuk dari pintu itu, gerbang maknanya ya, sayanhazimun, maka kalian pasti akan menang dan mereka akan kalah. Ya, summa amarahum bi'iddati hiya aqwal adad. Ya, lalu diperintahkan oleh dua laki-laki yang bertakwa ini tadi dari pengikut Musa tadi dengan yaitu perintah yang dia merupakan persiapan yang sangat tangguh, lebih tangguh lagi dari yang tadi. Apa dia? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakkallah kalian hanya kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Maknanya adalah bekal, yaitu tawakal dalam posisi seperti ini, itulah bekal yang sekuat-kuatnya bibi. Dan tawakal tidak akan terwujud kecuali setelah didahului oleh yakin. Ya, enggak yakin enggak mungkin tawakal. Enggak yakin enggak mungkin ya terwujud tawakal. Gimana seorang yang tak yakin Allah akan memenangkannya? Mungkin tawakal? Mungkin dia akan serahkan urusannya kepada Allah sementara dia tak yakin Allah akan memberikan kemenangan kepada dia? Enggak. Sama juga dengan perihal kita sekarang. Kita enggak yakin seorang yang sakit umpamanya, sakit parah, dia enggak yakin Allah sembuhkan. Gimana dia akan tawakal? Ya, habislah, matilah saya. Habislah sama seperti sebulan. Kemarin bulan kayak gini mati 2 hari. Ya, saya kayaknya ngikut juga ini kayaknya. Terus begitu. Ya, dalam kondisi genting-genting sedikit, dah mulai hilang keyakinan seperti itu. Hilang tawakal bibi. Ya, waliyadu billah.